Okay, ladies and gentlemen, this topic is very, very important because we are going to talk about the importance of water in our life, especially energized water or structured water to improve our wellness and vitality. And to share the knowledge that I have, the wisdom that I have, I just want to introduce myself. I'm with QNet for the last 17 years now, and I'm the category manager for Amesqua. As you see, QNet is actually at a very important milestone of 26th anniversary, and the logo is actually, you can see it in all the slides that we are sharing with you. Jadi hari ini kita akan membahas suatu topik yang penting yang tentunya tidak kalah istilahnya gawat untuk dibahas begitu ya, tentang mengenai bagaimana air itu sebenarnya sangatlah esensial bagi tubuh kita. Dan sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Dr. Safi Saik. Saya adalah Category Manager untuk produk Amisqua yang mana sudah 17 tahun lebih saya di perusahaan ini, dan saya sudah istilahnya bisa sampai di puncak kejayaan perusahaan ini yang mana sudah 26 tahun lamanya berdiri. And there is a story behind this 26th anniversary because everybody, we were very excited last year when we completed our 25th, right? Which is very important milestone for any company. But 26th year, which is this year, the message from our founders are basically to treat this year as our first year of the next 25 years, not to be complacent, not to be like overwhelming with, okay, we are 26 years, not like that. We are still having the mindset, or we are actually need to incorporate the mindset of this is our first year for the next 25. That's why the theme is Rise Again. So everybody have to have this startup mentality this year to champion yourself. Jadi untuk sekedar mengingatkan kembali di tahun yang ke-26 ini bukan berarti kita sedang menjalankan tahun ini dengan penuh tinggi hati dan rasa-rasa seperti itu. Tapi seperti pesan yang disampaikan oleh para founders, yaitu kita harus memiliki mentalitas bahwa ini adalah tahun pertama untuk 25 tahun ke depannya. Jadi oleh karena itu yang ingin disampaikan adalah kita harus bisa bangkit kembali atau rise again. Dan tentunya yang ingin dicapai dengan tahun ini adalah kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya, karena kami di sini selalu mendukung Anda atau championing you. And as you see, all our messaging, all our communication will have vibrant colors. So this one slide can actually tell you that this year we are going to be very colorful, very vibrant. We are going to be like, rejuvenating our, we are going to relive our glory of the last 25 years starting this year. So be ready, and also you need to also align with the energy levels of what we bring to your markets. Dan pesan yang ingin disampaikan atau diutarakan oleh perusahaan setelah 26 tahun begitu lamanya berdiri, di tahun ini secara spesifik kami menggunakan tema yang lebih berwarna, tema yang sangat istilahnya penuh dengan keberagaman di sini, yang mana setidaknya Anda ketika menjalani tahun ini, Anda harus bisa menjalaninya dengan penuh semangat, terutama untuk bisa memiliki energi yang sama besarnya, yang sama antusiasnya dengan tema yang kami bawa pada tahun ini. And as we also shared in the last 3-4 sessions, Indonesia is actually one of the global superpowers which are going to be coming on the list of top 5 very, very soon in terms of economic growth, or worldwide developing countries. Indonesia is actually marks one of the solid place in that line of countries. So the issue is, even though we are progressing in terms of various other fields, but health wise, wellness wise, we are having a big challenge because 50% of the adults in Indonesia are suffering with stress related problems. And this is a huge concern because nobody can notice it superficially, because stress is considered today is a part and parcel of our life. So you don't take it very seriously when you have the issues related to headache, you're having problems with your stress, you're not having proper sleep, you take it for granted. That is where the biggest problem lies.
Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, saya hanya ingin memastikan bahwa apakah suara saya di sini cukup jelas? Jika sudah jelas, bisa minta reaction tombolnya atau istilahnya kasih saya jempol untuk memastikan bahwa semua suaranya oke, baik, sudah cukup jelas. Jadi sekali lagi untuk sedikit merekap saja apa yang diutarakan oleh Dr. Safi, Indonesia saat ini di tahun 2024 kita sudah bisa dibilang sebagai negara yang berkembang yang sudah paling top gitu ya, salah satunya. Yang paling top di sini adalah karena kita memang memiliki massa ataupun populasi yang cukup besar untuk bisa menggerakkan atau mendapatkan pendapatan negara yang jauh lebih baik. Tapi sayangnya sekitar 50% orang dewasa di Indonesia itu mengalami yang kita sebut sebagai gejala stres. Dan ini bukan suatu hal yang bisa Anda lihat dengan mata istilahnya, mata secara Anda secara langsung begitu, karena ini adalah hal yang sangat superficial, hal yang kadang tidak dibahas oleh orang tapi kita terima begitu saja. Padahal yang namanya stres ini, ketika dia ada atau istilahnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dia sangat memiliki banyak dampak yang mempengaruhi produktivitas ataupun apapun yang kita lakukan setiap harinya. And it has a direct impact on the overall economy of the country. And that's the reason why, according to Oliver Wyman Health Report in 2019, before pandemic, this is still, there is an impact year on year of 201 million US dollars loss of economy because the people in Indonesia are not productive. Can you just imagine, we correct the wellness part of our life, we become more productive, we can actually add a lot to the country that we belong to. Karena kalau kita melihat dari perspektif sebuah negara sendiri, yang mana pendapatan negara itu sangat bergantung kepada apa yang dikerjakan oleh para penduduknya, oleh warga negaranya, dan masih berhubungan dengan slide sebelumnya, ketika produktivitas yang rendah, itu artinya pendapatan negara menurun. Bahkan secara data, 201 miliar US dollar itu hilang begitu saja secara data ya. Karena penyebabnya adalah stres itu tadi, stres yang diakibatkan uh, atau stres yang mengakibatkan produktivitas seseorang menurun sehingga dia tidak bisa berkontribusi lebih baik kepada negara. Jadi angka tersebut adalah angka yang bisa dibilang valid karena itu yang terjadi atau realita yang kita hadapi pada saat ini. And actually, if you look at one of the main ways how we can correct our health and wellness is by having a proper knowledge. So the question is, did we know that how we can improve our health and wellness? What are required in order to take measures? So you need to know the problem first, then you can take appropriate action. So very important to know how we fall sick and what are the options for us to rely upon in order to come back to better state. Jadi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang bagaimana kita itu bisa jatuh sakit, yang mana kita harus memiliki informasi yang tepat mengenai hal tersebut. Jadi untuk saat ini, apakah Anda tahu bagaimana seseorang itu bisa jatuh sakit dan bagaimana seseorang itu bisa mengembalikan kebugaran tubuhnya sehingga dia tidak mudah terserang penyakit? Karena pada dasarnya ada beberapa tahapan yang perlu Anda ketahui dan dengan mengetahui tahapan tersebut diharapkan kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk segera memulihkan kondisi tubuh kita atau kondisi badan kita. So one of the important slide that I always emphasis on these four stages. I'm not going to go deep into it, but nobody falls sick overnight. There are four stages. The first two stages are where it affects our energy system, our body within which we cannot see with our naked eye. That is where our Amesqua acts upon, corrects it, either delay it or postpone it or reverse it. So having this understanding that we don't fall sick, just overnight, it's a process where we have control on certain stages like stage 1 and stage 2. That is where we can take self-care into our hand. That means we can actively make decision in order to arrest the progression of we getting sick or we getting unwell. Dan ini adalah sebuah slide yang selalu kami putar berulang-ulang, bahkan mungkin Anda sudah pernah melihat ini sebelumnya, tapi intinya tidak akan dibahas secara detail. Cuma saja yang perlu kita ketahui adalah tidak ada seseorang yang jatuh sakit itu dalam waktu satu malam.
Intinya itu adalah sebuah bentuk proses yang terbagi dari 4 tahapan ini. Dan di tahapan satu dan kedua adalah tahapan di mana itu terjadi di sistem energi kita. Dia terjadi di bagian yang kita tidak bisa lihat atau tidak bisa kita raba begitu. Dia adalah energi. Yang mana itulah tahapan-tahapan yang bisa dibantu dengan Amesqua, dengan produk-produk yang ada di Amesqua, yang mana kita bisa mendelay atau memperlambat, kita bisa istilahnya menghentikan progresnya atau kita memutarbalikkan progresnya supaya dia tidak berlanjut ke tahapan yang berikutnya. Dan di situ adalah tahapan di mana Anda punya kendali penuh atas perawatan diri Anda untuk tetap Anda merasa bugar. Karena pada dasarnya jika dia sudah masuk ke tahapan yang terakhir, maka itu sudah adalah tahapan yang di mana produk kami hanya bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Okay, so I want to ask everybody one question. Okay, have you guys seen a movie called Titanic? This movie is not about love story of DiCaprio and Leonardo, Kate Winslet. It's about the ship which was built to last any kind of threats in the sea journey. Even that ship also collided with the iceberg. So what actually happened at that night with Titanic ship, which was only like 20 miles away or 10 miles away from the destination in California, right? So this story of Titanic can tell us or can make us realize how we look at our health today. Dan saya rasa Anda sudah pernah atau mungkin pernah sudah menontonnya berulang-ulang film seperti Titanic, yang mana film Titanic itu adalah film tentang sebuah kapal pesiar yang sangat megah yang dibangun untuk bisa istilah bertahan dalam waktu yang lama, bisa melalui apapun rintangan ombak yang ada di lautan sana. Tapi tentu saja Titanic yang akan kita bahas bukan Titanic mengenai perjalanan cinta dari karakter utamanya atau bagian apapun itu. Yang kita bahas adalah pesan yang bisa kita lihat dari ketika kapal ini masih memiliki jarak yang cukup jauh dari gunung es yang ada di depannya. Bahkan gunung es yang kita lihat di Titanic itu juga tidak terlalu besar tampaknya. Ya kan, kita masih punya jarak, kita masih punya waktu sebelum akhirnya menabrak gunung es tersebut. Padahal kalau memang kaptennya mengetahui tentang gunung es yang dia hadapi, di bawahnya itu ada suatu hal yang tidak dia ketahui, yang istilahnya akhirnya dia meremehkan hal tersebut. Dan saya harap pun kita bisa mempelajari hal yang sangat penting dari film tersebut, yaitu untuk bisa mengetahui apa yang tidak bisa kita lihat. The captain of Titanic ship, he saw through his binoculars the tip of the iceberg, which was only 10% of actual iceberg, which was submerged. 90% was submerged underneath the sea water, right? The way that iceberg actually grows is very different from any other, structure. So 10% is visible, but 90% is growing in all directions. So the captain saw the tip of the iceberg through his binoculars. He even maneuvered the ship, next to the iceberg, not touching it, but it actually hit at the bottom. That means when you consider the ship, Titanic ship, as your health, humanity as a whole, but you only look at 10% as the reality, perceived reality that damages our health. You only look at 10% of the threats that are surrounding us can damage us. That is the world that you are living in today. You are perceiving that only 10% can damage you, whereas 90% is submerged, unperceived, hidden danger is about to damage you. That is the message that you want to learn from this slide. Dan apa pesan pentingnya dari Titanic yang bisa kita ambil dari slide ini? Jadi kapten kapal dari Titanic itu sendiri ketika melihat di teropongnya, dia hanya melihat 10% gunung es yang ada di depannya. Dan yang dia lakukan adalah dia dia melakukan manuver dengan Titanic, tapi istilahnya memang tidak untuk menabrak gunung es tadi, tapi dia hanya istilahnya cuma minggir sedikit, begitu ya, tidak bersentuhan bahkan. Tapi tentunya itu bukan bagaimana cara gunung es bekerja. Gunung es itu istilahnya dia tumbuh di bawahnya itu tidak sama seperti yang di atasnya, bahkan dia bisa menyebar di bawahnya. Jadi walaupun Anda lihat hanya 10% di bagian atasnya, yang mana Anda merasa Anda tidak menabrak gunung es tadi, pada dasarnya di bawah gunung es tadi sisanya 90% itu siap untuk menghantam Anda.
ketika Anda tidak mengawasinya. Jadi pelajaran dari film Titanic ini, kenyataan yang kita hadapi itu hanya 10% saja yang kita pahami. 90% sisanya adalah suatu hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa, tapi dia memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan itulah memang kenyataannya yang kita sedang hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Okay, explain. Yes. Yeah, okay. So when we want to save our Titanic, okay, that means we need to understand first about our life. Our life includes what we eat, what we drink, what we breathe, what is our lifestyle, correct? We need to correct all the areas of our lifestyle. Let us start first looking at what we put into our body. Let's just check what we eat today. Dan kalau kita mau mengibaratkan Titanic itu dengan kehidupan kita, ya bisa saja. Bahkan kita bisa bilang hidupnya kita itu ya seperti kapal Titanic itu. Jadi kita harus bisa merawatnya dengan sangat baik dan istilahnya jangan sampai kita terjatuh atau terarahkan ke hal yang tidak benar. Dan kalau kita ingin merawat hidup kita harus melihat gaya hidup kita tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan mari kita lihat sebenarnya apa sih yang selama ini kita masukkan ke dalam tubuh kita sehari-harinya. And look at our food today. If you look at what we are putting into our body, because we don't have time, we will be eating lot of garbage, lot of stored, preserved food, fried food, stored food with full of artificial additives, lot of salt. So when you start eating all the foods which are preserved, frozen, and also having lot of salts, what we are putting into our body creates lot of acidity. So acidic environment is unhealthy for our cells. And it is demonstrated by Dr. Otto H. Warburg, who took a healthy cell, which is a pH of alkalines, like 7.365, and then he started to add acidic environment to that cell. It was okay even when it dropped from 7.3 to 6.5. Then it dropped to 6. After 6, the cell which was healthy before now start to multiply uncontrollably, and we know in a condition where the cell multiplies uncontrollably is called as cancer. That means today, in order to get cancer, you don't need to do anything. You don't need to even smoke or drink or having any kind of bad habits. Just by eating unhealthy diet, you can be a victim or you can be the prey for this acidic environment, leading to uncontrollable multiplication of cells. Karena kalau kita lihat dari kesibukan kita sehari-hari, kalau kita bicara tentang makanan yang kita makan, tentu kita lebih suka makan makanan yang praktis, yang instan, yang nggak ribet istilahnya. Jadi kadang kita pilihannya kalau nggak pilihan makanan yang sudah tersajikan atau makanan siap saji, makanan yang di frozen jadi tinggal masak, makanan yang istilahnya banyak pengawet dan juga garamnya di dalamnya. Nah, sebenarnya ketika kita makan makanan seperti itu akhirnya akan menyebabkan situasi di dalam tubuh kita itu menjadi lebih cenderung asam. Jadi asam dan basa gitu ya. Jadi ketika tubuh seseorang itu ada di tingkat yang lebih cenderung ke asam, itu bisa didemonstrasikan atau bisa kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Otto Warburg di sini. Jadi beliau itu bereksperimen mengeluarkan satu sel begitu ya, yang istilahnya di sel tersebut, sel tubuh manusia ini diletakkan di kondisi yang pH-nya standar sekitar 7,3. Itu pH netral. Dan kemudian dikasih ke lingkungan kondisi di mana pH-nya jadi 6,5, masih oke. Tapi ketika turun lagi ke yang sudah pH-nya lebih rendah di angka 6 dan ke bawah, maka di situ sel yang tadi berkembang biak atau istilahnya berlipat ganda dan tidak bisa dikontrol. Dan itu adalah sel yang sama seperti sel kanker. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan kanker di dalam tubuh Anda, tidak usah Anda merokok, tidak usah Anda minum minuman beralkohol, atau melakukan kegiatan buruk lainnya, tapi Anda cukup makan makanan yang mengandung istilahnya banyak pengawet tadi, atau mengandung yang tidak secara yang instan begitu ya. Makan makanan seperti itulah yang akhirnya dapat menyebabkan kanker di dalam tubuh kita. So if you correct one area of your life, which is eating healthy food, you actually giving your body a better environment. Okay, now when I'm talking about food and all these stuff, I got this beautiful dialogue from a movie. Maybe Dwi, you can explain in your own language how you can capture this point from me. Okay,
Oke, Ultimately, the impact of human being on this planet, is it important? yes it Yes, is. right? Okay, now Uh, what you actually do to the trees? Okay, somebody plants a seed somewhere, or it is actually fallen, and it just need water, some sunlight, isn't it? And some a yes. little bit of care, and the plant just becomes tree. And this particular tree, which was actually born without anybody's much help, only a little bit of care, and only survives on natural ingredients, has a huge impact on our environment. But we humans, we are making ourselves so complicated by creating a lot of complications within our self. We are not keeping this entire understanding to a simple logic. We are making it more complicated, if you understand. Yeah. Oke, jadi pada dasarnya tentu kalau kita ingin hidup sehat, ya jangan makan makanan yang seperti tadi. Kita harus makan makanan yang istilahnya tidak mengandung pengawet, makanan-makanan yang sehat, dan juga nutrisi yang teratur. Bahkan tadi yang dijelaskan oleh Dr. Safi adalah ketika kita melakukan suatu hal, intinya apapun yang kita lakukan suatu hal di bumi ini tentunya adalah untuk dampak yang baik, ya kan? Bahkan ketika ketika misalkan ada pohon yang tumbuh, sebenarnya pohon itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Mungkin dengan istilahnya dia jatuh dari pohon yang sebelumnya, jadi kayak dari sebuah biji, lalu tenggelam ke tanah, dia berkembang akarnya dan tumbuh hanya dengan air dan juga apa itu namanya sinar matahari. Jadi hanya menggunakan hal-hal yang alami seperti itu, pohon itu bisa tumbuh dengan sebagaimana mestinya. Tapi manusia itu sendiri, ibarat kata manusia itu membuat semua halnya menjadi rumit, begitu ya, membuat semua halnya menjadi rumit. Jadi yang kita lakukan adalah kita tidak bisa seperti pohon tadi yang istilahnya memanfaatkan hal-hal yang langsung dari alam, tapi kita lebih cenderung menggunakan suatu hal yang lebih buatan ataupun istilahnya tidak alami. Okay. And on the contrary, what we are doing is we are spoiling our life by putting every single day a ingredient that is spoiling or literally killing. That's why we call it as the poison that billions of us drink on daily basis. This is nothing but the sugar that we add to each and everything that we eat. Okay, the sugar, what we add as the sugar form. The second thing Uh, is we also eat carbohydrates, which are called simple carbohydrates. Then they become sugar after you eating it. Like for example, somebody, you give kids fries or chips, hmm. or you eat rice. All these become ultimately rice, sorry, sugar at the end of it. Okay, they are actually carbohydrates which convert into sugar as soon as it enters into blood. So ultimately, your sugar intake on a daily basis exceeding the WHO recommended 25 grams per day. Dan yang saya maksud tadi dengan istilahnya manusia membuatnya menjadi semakin rumit adalah daripada kita minum air, ternyata banyak dari kita itu lebih memilih suatu hal yang tidak alami. Seperti apa halnya ya? Seperti gula. Seperti konsumsi gula ini sangat mengkhawatirkan sekali. Bahkan uh, banyak sekali orang-orang yang kalau minum tentu saja lebih suka minuman-minuman yang manis daripada minum air itu sendiri. Bahkan konsumsi gula kita sehari-hari itu tidak hanya dari minuman, tapi juga dari makanan, seperti halnya gorengan. Kalau Anda di sini ada yang suka makan gorengan, berhati-hatilah karena ketika Anda makan gorengan, tentu saja semua zat yang ada di dalam gorengan tadi oleh tubuh itu akan dikonversi atau diubah menjadi gula. Jadi ketika Anda makan gorengan dan Anda berharap, ya ini tidak akan membuat saya kenapa-kenapa, tentu saja tidak. Itu adalah hal yang salah karena gorengan yang Anda makan itu menambah jumlah gula ke dalam tubuh Anda, yang mana itu sudah melebihi batas dari yang disarankan oleh WHO sebanyak 25 gram setiap harinya. Dan kita lebih dari itu setiap harinya dalam mengkonsumsi gula. If you look at global sugar consumption that is actually written in this paragraph, 25 grams is allowed, but how much average you are consuming is 71 grams. That itself is actually like, almost triple, right? Close to 3 times in a day. That is considering everything what you put into your body. That is the biggest cause of health issues. Dan di sini kok kita lihat data statistik secara global saja, rata-rata, ini rata-rata dari setiap orang di dunia, salah satunya itu dia bisa mengkonsumsi hingga 17 sendok teh gula atau sekitar 71 gram gula setiap harinya. Yang mana
standarnya adalah 25 dan menjadi angka 71 itu berarti sudah hampir 3 kali lipatnya konsumsi gula yang dikonsumsi dan tentu saja itulah yang menyebabkan banyak sekali permasalahan mengenai kesehatan terjadi di dunia saat ini. Now, anybody remembers this one? Dwi, you can actually ask when we go for a movie. Nowadays, the culture is like when you go, definitely you want to buy something before you enter into the theater, right? And there are three Ya, ya. options for the drink, which is small size, medium size, large size. Okay. Those who want large size, you can actually raise your hand or put a comment. I'll tell you what is the damage that it causes. Okay. You choose whatever size. Okay. The amount of sugar that is present in that drink, I will just tell you. So you have an idea of within that 1.5 2 hour movie, what size of sugar you are consuming. It is mind boggling. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai pergi ke bioskop misalnya, kalau Anda pergi ke bioskop menonton film yang intinya mungkin bisa sampai 2 atau 3 jam, tentunya sebelum Anda masuk Anda harus mempersiapkan cemilan dan minuman ya kan. Nah, biasanya orang-orang itu akan beli minuman-minuman yang ada di counternya bioskop tersebut dan pilihannya antara small, medium atau large. Menurut Anda sendiri ketika Anda pergi ke bioskop, Anda lebih milih yang mana untuk Anda minum? Anda bawa masuk ke dalam bioskop. Kalau Small ada yang one mau milih is, large, yeah, small nggak one bisa is small one is 24 grams of sugar. The 20 medium one gram. is 44 grams of sugar. The large one is 71 grams of sugar. Oke, jadi untuk Anda yang memilih small, misalkan Anda masuk ke dalam bioskop, Anda milih yang small itu sekitar 20 gram kandungan gulanya di dalam satu satu kali minum itu tadi. Yang medium itu ukurannya 44 gram di dalam satu satu kemasannya dan yang paling besar yang large ini ada 71 gram. Jadi ya itu sudah melebihi batas maksimal yang disarankan. And remember, this is excluding all those other stuff that you are putting into your body, whether it is your popcorns, your other stuff that you Ya, are mixing with the your soup, chips. all these sauces and all. The sauce has the highest amount of sugar as well because it is condensed sugar in the sauce, any type of sauce. Even if you eat chili sauce, it has got almost 100 to 120 grams of sugar in one serving. It is very, very high amount of sugar, even in chili sauce. The Dan name is only chili, chili. Oke, jadi itu aja 71 gram yang Anda dapat gula dari minuman yang besar itu kan hanya untuk minumannya saja, belum makanannya. Misalkan Anda punya keripik kentang atau chips atau apalah itu yang Anda juga bawa masuk, apalagi popcornnya mungkin. Dan bahkan ketika Anda ketahui saset saus kemasan itu yang chili sauce ya, yang pedas itu di dalamnya juga bukan sepenuhnya cabai, tapi juga ada kandungan gula di dalamnya. Jadi anda memasukkan gula dari semua apapun yang Anda makan, tidak peduli itu istilahnya gorengan atau apa. Jadi semua yang Anda masukkan itu adalah gula intinya. Dan tentu saja itu tidak akan jadi sehat kalau Anda konsumsi atau Anda lakukan setiap hari. So if you are taking any steps towards wellness, health and wellness, you need to first understand the damage that is caused by what you put into your body. You look at what you eat, you look at what you drink. Jadi ibarat kata kalau kita ingin meningkatkan kebugaran kesehatan kita setiap harinya, kita harus memperhatikan apa yang kita masukkan setiap hari ke dalam tubuh kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu sangat menentukan bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. That includes the power of these elements, which are water, the environment, and the light. That's the main ingredients or natural ingredients that we rely upon for our survival. Water plays very important role, then the environment, and then the light. These three makes our body, makes our metabolism on a daily basis. Bahkan tidak hanya makan dan minuman, tapi elemen-elemen dari alam itu juga kita perlukan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Jadi salah satunya adalah elemen dari air. Ya kita tahu lah seberapa penting air itu untuk kita. Bahkan kualitas lingkungan kita, udara itu juga sangat menentukan. Dan tentunya cahaya dari matahari itu juga dapat memberikan kita berbagai manfaat yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. So when we talk about water, look at what water can actually does in your body. It carries out so many functions. It has almost 70% of our body weight is made of what we drink every day. So isn't it very important to give
the 70% ingredient of your body, what type of water we are drinking, what is the structure of the water that today that we are actually putting into our body, so that you have a better ingredient given to your body for survival or for your improvement of wellness. Tadi seperti yang saya bilang bahwa air itu banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Intinya peranan air itu sendiri sangat bermain banyak dalam kesehatan dan kebugaran kita sehari-hari. Bahkan untuk ukuran seorang tubuh, orang dewasa saja, itu 70% badannya itu adalah air gitu ya. Jadi ketika kita bilang 70%, bahkan itu adalah jumlah yang sangat besar untuk suatu elemen yang menyusun tubuh kita. Jadi ketika dia memang sebesar itu, jadi apa salahnya kalau kita memberikan dia hal yang terbaik? Karena dia 70% di dalam tubuh kita. Jadi kita harus memberikan air yang tentunya saja yang terbaik, bukan hanya dari segi kualitasnya, tapi dari segi strukturnya dan juga kegunaannya di dalam tubuh. Jadi mari kita pelajari seperti apa air yang baik itu. Because when the water is corrected in our body, many things will fall back into place, including the energy system in your body, energy blockages that are present in your body. Even the pains which are related to back pain, neck pain, they all somehow link to dehydration. Dehydration is a widespread pandemic or endemic, you can say right now. Almost every other person is having dehydration at some sort in his body. At some level, the water is totally not available for the cells to function at its optimum. So dehydration can lead to so many problems. Now we have to find a way how we can give our body not only water, that means not only correcting the dehydration, but also the best possible water. Jadi kalau kita bicara air yang terbaik, tentu saja air yang istilahnya dapat menghilangkan gejala dehidrasi di dalam tubuh kita. Karena kalau kita bicara dehidrasi, dehidrasi itu bisa dikatakan pandemi ataupun endemi gitu ya di beberapa tempat begitu. Karena setiap orang, hampir seluruh orang itu mengalami dehidrasi di level-level tertentu, di mana dehidrasi yang terjadi pada seseorang itu intinya airnya itu kurang untuk sel di dalam tubuhnya untuk bisa berfungsi atau beraktivitas sebagaimana mestinya. Jadi air seperti apa lagi-lagi yang cocok atau sangat efektif dalam mengatasi dehidrasi? Yeah, that's when we talk about the best waters in the world, how natural spring waters in the world have the healing powers. There are many books written on these waters, which are considered the best waters. There are scientific studies conducted, over 100 plus years of research conducted on these waters. For example, Zamzam water, very many people in Indonesia can relate to. Zamzam water comes from three rocks. It's like a spring coming from the underground to up, right? And these waters have minerals. These water has a structure that we're talking about. This water has healing powers, and this water can stay 50 years, even more than 50 years, without getting damaged. That means there is no germs going to develop in that water even if you leave it open for 50 years. How it is possible? That is the beauty of nature. Jadi kalau air yang baik itu yang bagi tubuh kita adalah air seperti yang ada di gambar ini, air yang langsung dari alam. Bahkan ada banyak sekali studinya, studi ataupun penelitiannya, dan ini sudah diteliti dari ratusan tahun dan sudah divalidasi bahwa air yang dari alam tentu saja itu sangat baik bagi mengatasi dehidrasi di dalam tubuh kita. Bahkan kalau untuk orang Indonesia mungkin mereka lebih kenal dengan istilah air seperti air zam-zam misalnya, air yang tentunya bahkan bisa bertahan 50 tahun lamanya walaupun Anda diamkan gitu ya, tidak akan ada bakteri ataupun kuman yang berkembang di dalamnya karena saking bagusnya struktur di dalam air zam-zam tadi. Dan kalau kita bisa mendapatkan air seperti itu setiap harinya, tentu tubuh kita akan bisa terkoreksi ya, kita akan bisa menjadi merasa lebih baik dan merasa berenergi kembali. Are you looking for a solution? Then we have got a fantastic solution from Amesqua in the form of a very small size but very powerful disc, which is with the minerals, with the technology, and it is called Amesqua Segar. Dan Anda kalau ingin mencari solusinya untuk mendapatkan yang seperti itu, dari kami, dari Amesqua, kami memiliki sebuah produk yang kecil ukurannya tapi sangat besar manfaatnya, yang mana dia dapat membuat air di rumah Anda menjadi air seperti dari alam tersebut. Dan itu adalah Amesqua Segar. So let's watch the video, then we go into the details of how this product can help.
detoksifikasi. Hiduplah dalam evolusi kesehatan energi dengan Amesqua Segar. Okay, so how does this product works? Let's directly go into what it contains inside. It's very important for you to understand what is the main content and how does it work. Ultimately, how does it work will decide how much impact it will have on your health, right? So this Amesqua Cigar Disc has 14 minerals inside, and it undergoes a special process of activation of minerals or energization, and it has got a design that also has an impact on our environment. Basically, it will transmute the harmful into beneficial frequencies. So with these three functionalities, it works minimum 20 years in your home, or even if you are using it every single day for hours and hours, doesn't matter, it lasts minimum 20 years. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana caranya dia berfungsi, lebih baik kita ketahui dulu apa yang ada di dalamnya. Jadi di dalam Amesqua Segar itu sendiri ada 14 mineral atau istilahnya bahan utama darinya yang dilebur dan lalu diaktifasi secara energi sehingga dia bisa mengeluarkan energi yang dapat mengubah struktur air menjadi air yang alami. Dan dia juga istilahnya mengalami proses pembuatan dari prinsip fisika kuantum yang mana dia dapat membantu untuk mengubah frekuensi-frekuensi negatif yang ada di lingkungan kita menjadi frekuensi yang baik dan juga bermanfaat bagi tubuh Anda. Intinya dia tidak mencederai tubuh Anda. Dan tidak peduli bagaimana Anda menggunakannya, selama Anda menggunakan Amesqua Segar sesuai peraturannya, maksud saya adalah dia bisa digunakan hingga 20 tahun lamanya, walaupun Anda gunakan dia setiap hari. Dan intinya dia dapat memberikan manfaat yang lebih daripada yang kita sangka. Okay, what are the key benefits of you using it? And before that, look at how that's dead water or ordinary water under a microscope look like, which is distorted, doesn't have any structure. But when you run that water, or when you actually put it on top of the cigar disc for a few minutes, like 15 to 20 minutes, you can see the structure from distorted will come back to its original structure or its hexagonal crystal structure. This is what we're gonna achieve when we use cigar disc. Pouring is still the considered best method. Okay, if you can recall how we did supercharging 3 times, you can explain that method also. Oke, jadi bagaimana Amesqua Segar itu kerjanya? Jadi air yang biasa atau air yang dari keran rumah kita itu biasanya bentuknya seperti ini. Bentuknya tidak teratur, dia rusak dan tidak simetris. Dan yang dilakukan oleh Amesqua Segar ketika air tersebut istilahnya diletakkan di atasnya, maka dia akan berubah menjadi struktur yang heksagonal. Can you go to the next slide? Jadi dia akan berubah dan secara perlahan dia akan membentuk susunan heksagonal yang seperti ini yang akan semakin kompleks dan juga semakin kuat semakin ketika Anda tinggal semakin lama gitu ya. Ketika Anda letakkan air semakin lama maka dia akan menjadi semakin kompleks dan semakin kuat struktur airnya. Yang mana metode yang terbaik untuk dilakukan adalah metode dengan cara menuangkannya di atas Amesqua Segar. Ketika Anda menuangkannya lalu Anda tuangkan kembali di atas Amesqua Segar secara berulang kali, minimal 3 kali, bisa 6 kali, hingga 10 kali, maka dia akan memberikan dampak yang lebih baik daripada Anda hanya tuang sekali atau Anda letakkan di atas piringan Amesqua Segar itu selama 15 menit. Jadi intinya metode yang terbaik yang kami sarankan adalah dengan cara menuangkannya berulang kali. Dan ini adalah gambar yang diambil dari lab atau laboratorium di Jepang sana. And when you look at the benefits of using Amesqua Cigar in our life, once you start drinking this structured water created by Amesqua Cigar, it improves your hydration, it improves your nutrition uptake, it also corrects the problem with your dehydration. So hydration will increase a lot. And this hydration or this correction of water can also apply to all fruits, vegetables that you know put it in your refrigerator and all this stuff. So it also not only work on human beings but also work on other stuff like plants and animals, okay, like pets and all. And this product also you can carry close to your body, which can remove energy imbalances that you have, whether in your energy system or even if you're pain, you can directly put it on that area and you can move it, rub it clockwise. Dan ketika Anda memiliki Amesqua Segar, apa yang bisa Anda lakukan? Jadi ketika Anda sudah merestruktur air dari air minum Anda gitu ya, ketika Anda konsumsi setiap hari, maka yang terjadi adalah dia akan menghilangkan dehidrasi di tubuh Anda. Karena air yang berstruktur itu jauh lebih baik dari segi penyerapannya ke dalam tubuh kita. Karena dia akan lebih mudah terserap ke dalam tubuh, sehingga sel tubuh kita istilahnya tidak lagi kekeringan atau dehidrasi, sehingga dia bisa berfungsi kembali normal.
seperti sedia kala, sehingga semua sumbatan energi tadi menjadi lancar dan tidak ada yang tersumbat, dan dari situlah Anda merasa bugar. Sebuah prinsip yang sangat sederhana. Dan ini juga tidak hanya berlaku pada tubuh Anda bisa menggunakannya untuk mencuci buah dan sayuran di rumah Anda, dan juga hewan peliharaan Anda di rumah Anda juga pasti akan menyukainya. Bahkan Anda juga bisa menggunakan air ini untuk menyiram tanaman di rumah Anda untuk dia bisa lebih cepat tumbuhnya. Dan Ames Kuah Segar sendiri bisa Anda bawa kemana-mana. Jadi Anda bisa letakkan di dalam saku, sambil istilahnya dia dapat membantu untuk mengkoreksi ketidakseimbangan energi yang terjadi di dalam tubuh Anda. Yeah, you can explain all the different ways that we can use Mesqua Sagar. These are all practical applications which are almost similar to geometry, but geometry is considered as the superior. This will be one step lower than geometry. But remember, this is very easy to carry, lightweight. The size is smaller, and you can actually practical wise, this one is easy to carry closer to your body. Oke, jadi ini adalah cara penggunaan dari Ames Kuah Segar tadi. Jadi selain Anda bisa minum airnya yang sudah terstruktur, Anda juga bisa meletakkan suplemen ataupun skincare Anda di atas Ames Kuah Segar supaya dia bisa lebih, istilahnya ketika Anda gunakan atau ketika Anda minum suplemen tersebut, dia akan menjadi lebih mudah terserap oleh tubuh kita dan meningkatkan efektivitasnya. Bahkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Anda bisa mencuci sayuran dan buah-buahan untuk menghilangkan pestisidanya dengan lebih baik. Juga ketika Anda memiliki rasa sakit di tubuh Anda bisa menggosokkan bagian tersebut dengan Ames Kuah Segar ini di arah searah jarum jam, begitu ya. Dia akan membantu untuk memulihkan rasa sakit tadi sehingga istilahnya Anda bisa merasa nyaman di bagian tertentu. Dan Ames Kuah Segar juga bisa dibilang dia itu adalah adiknya geometri. Jadi dalam hal superioritas atau dalam hal efektivitas, tentu saja geometri itu jauh lebih unggul. Tapi Ames Kuah Segar sendiri hanya satu level di bawahnya, tapi setidaknya Anda memiliki sebuah kelebihan, yaitu dia ukurannya lebih kecil. Jadi portable, mudah dibawa kemana-mana, dan tidak makan tempat. Itu mungkin keunggulan yang bisa kita berikan kepada Anda mengenai Ames Kuah Segar itu sendiri. Okay. So where you're not supposed to use it is in the freezer compartment. You should not drop it without the shield. Okay. This shield is provided with the cigar discs for your protection. So do not expose to extreme temperatures. Do not drop it. If you drop, obviously it will break and very difficult to, get the energy back. Jadi untuk beberapa hal di sini Anda perlu ketahui, jadi Ames Kuah Segar itu jangan sampai terjatuh begitu ya. Kalaupun terjatuh, usahakan dengan kondisi di mana dia itu sedang bersama pelindungnya gitu ya, pelindung silikon yang selalu tersedia ketika Anda mendapatkannya. Jadi selalu gunakan pelindung silikonnya. Jadi kalaupun dia tidak sengaja terjatuh, dia tidak akan pecah atau rusak begitu. Karena kalau sudah pecah atau rusak, tentu saja Anda tidak akan bisa mendapatkan energi seperti saat dia masih utuh tadinya. Dan tidak terlepas dari itu, jangan sampai juga Anda memberikan suhu yang ekstrim kepada Ames Kuah Segar Anda, jadi jangan ditaruh di dalam air yang mendidih, ataupun Anda taruh di dalam bagian freezer di rumah Anda. Jadi sangat-sangat tidak disarankan untuk melakukan hal tadi, supaya Ames Kuah Segar Anda tetap awet dan bisa Anda gunakan. Okay, and finally, we are going to very clear on the disclaimer that it is not meant to cure any disease, but our product is scientifically proven with our scientific advisory board conducting a lot of studies. For example, you take the crystal water photography from Japan and also the scientific studies which are conducted. What you see here is the structured water, whether it is from geometry, whether it's from Sagar. The structured water has a huge impact on the germination of the seeds. So we have this certification already obtained by IHM Japan. Oke, jadi kalau saya boleh mengatakan lagi, ketahuilah bahwa sekali lagi semua produk Ames Kuah adalah produk untuk meningkatkan kebugaran tubuh Anda. Dia tidak digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit di dalam tubuh Anda. Tapi seperti tadi yang saya katakan bahwa Ames Kuah, semua produk Ames Kuah itu ketika dia sudah masuk ke tahapan keempat, dia dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas di dalam hidup Anda. Setidaknya ketika kualitas hidup Anda meningkat, Anda bisa merasakan tubuh Anda mulai pulih secara perlahan. Dari seperti itu yang perlu diketahui, dan semua klaim dari Ames Kuah itu sudah terbukti dan sudah istilahnya tersertifikasi, seperti halnya tadi pembentukan dari air, struktur air tadi yang heksagonal, kami memiliki sertifikasinya yang diambil dari laboratorium di Jepang sana. Bahkan Ames Kuah sendiri memiliki
Dewan Peneliti Advisory Board-nya yang terdiri dari orang-orang hebat, para profesor dan juga doktor yang meneliti bagaimana energi dalam tubuh dan juga bagaimana terapi-terapi yang ada di Amesquah itu terbukti betul adanya. Dan can you go to the sprout? Oke. Bahkan di eksperimen sederhana seperti ini saja, ketika Anda menyiram benih dengan menggunakan air biasa, dengan air yang sudah direstruktur dengan geometri dan segar, itu terlihat jelas bedanya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa air yang berstruktur itu memang memiliki manfaat ke setiap makhluk hidup. Okay, so with that, we come to an end of this our session in terms of sharing. Now it's time for taking questions. I hope there are a lot of questions are already in the chat, or these are all. Yes. Okay. Some question is already on queue in here. Let us check. Jadi kalau saya boleh scroll ke atas. Jadi silakan, ini sudah masuk tanya jawab ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan bisa Anda tulis pertanyaan Anda, atau mau ada feedback, testimoni juga tidak ada masalah. Bisa Anda bagikan kepada kami. Jadi biar yang lainnya juga mengetahui ataupun aware tentang manfaat dari produk Amesquah begitu ya. Oke. Ini ada dari Ibu Helta Yolanda di sini. Dokter Safi, saya mau tanya bagaimana cara kerja Amesquah untuk kasus skizofrenia dan diabetes. Untuk skizofrenia, produk apa yang disarankan untuk dipakai? So basically, how does Amesquah helps in people that having the schizophrenia and also Schizophrenia, diabetes? basically a mental disorder where you can actually help with the cheap pendant 4 as well as giving structured water in order to suppress or in order to balance our parasympathetic nervous system, which is actually like very active. So in a way, we can actually give the wellness benefits, not directly dealing with the disease itself. Okay, so Okay. we should not promise any kind of direct impact on the disease. Then it complies that our product is actually helping, or our product is like a cure or treatment for schizophrenia, which is not true. Oke, jadi kalau kita bicara skizofrenia itu ada sebuah kelainan mental begitu ya sebenarnya. Penyakit yang ada hubungannya dengan syaraf di kepala kita. Jadi produk Amesquah tadi seperti tadi yang saya jelaskan, dia hanya berfungsi kalau di tahapan yang keempat dia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi ketika digunakan kepada penderita skizofrenia, setidaknya Anda bisa menggunakan Amesquah Chipenden 4 kepada orang tersebut dan diusahakan untuk tetap terus minum air yang sudah direstrukturisasi. Mengapa? Karena dengan melakukan hal tadi, dia dapat membantu untuk menenangkan bagian sistem sarafnya yang istilahnya yang menyebabkan penyakit skizofrenia itu tadi, yang mana dia terlalu aktif. Jadi untuk menyeimbangkan kembali bagian saraf tadi. Jadi apakah dia istilahnya dapat menyembuhkan atau langsung mengatasi penyakit tadi? Tentu saja tidak ya. Jadi kita tidak istilahnya produk tadi tidak secara langsung mengatasi penyakit tadi, tapi setidaknya kita produk kami di sini menolong bagian tubuh lain sehingga istilahnya dia menjadi lebih baik begitu ya secara kualitas hidupnya. And actually there is the second one for diabetes, the same person asked. Okay, for diabetes, again, if they have geometry with BioLite, also can shine on the pancreas organ, but otherwise can drink water, energize medication, carry the cigar disc all the time closer to the body. Even you can also rub on the pancreas, but BioLite is the best penetration, deeper penetration. And I think it also works with Management. other type disease, Yeah. right? Yeah, it's Okay. only management only. Oke, jadi untuk diabetes misalkan, jadi untuk diabetes sendiri bagaimana Amesquah dapat menolong? Tentunya seperti tadi penanganannya minus Chipenden 4 ya, jadi tetap minum air yang berstruktur setiap hari, karena itu dapat membantu untuk menolong dari segi dehidrasi dalam tubuhnya, dan juga gunakan Amesquah BioLite 3 dengan geometri disinari di bagian pankreas. Bahkan kalau mau pun bisa juga menggunakan geometrinya aja diusap-usap di bagian pankreas tadi. Tapi sekali lagi yang perlu diingat, ini juga berlaku untuk semua penyakit ya. Jadi apapun penyakitnya nanti yang Anda tanyakan, baik itu stroke, baik itu penyakit-penyakit yang mungkin saya tidak pernah dengar begitu ya. Semua produk kami berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi setidaknya orang tersebut walaupun dia ada sakit tadi, oh ya, satu hal juga, kalau minum obat-obatan, obat-obatannya harus diletakkan di atas geometri atau Amesquah segar. Jadi supaya obat-obatan tadi bisa berfungsi lebih baik ke dalam tubuh seseorang tadi. Jadi obat-obatnya bisa lebih efektif dalam menangani penyakit tadi. Jadi
ketika Anda mengikuti nasihat dari dokter, Anda juga menggunakan produk Amesqua, ya insya Allah semua penyakit itu tadi akan berangsur pulih. Tapi sekali lagi yang diingat, bukan Amesquanya. Amesqua hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tapi ya usaha yang Anda lakukan ya seperti pergi ke dokter dan mengubah gaya hidup Anda, itu yang sebenarnya menolong Anda untuk bisa sembuh dan pulih. Jadi sekali lagi perlu diingat, produk Amesqua bukan untuk menangani penyakitnya secara langsung. Begitu ya. Oke, So if you want to ask the questions directly, you can also raise the hand. oke, Absolutely boleh. welcome. Yeah, it shows Silakan that Mbak you are. Hani, Yes, please. bisa. Oke, terima kasih Dr. Shafii dan Mas Dini Mega. So I'm so happy to join this station karena ini sangat bermanfaat ya bagi anak muda juga. Nah, tadi Dr. Shafii sempat mention kalau misalkan kita mesti tahu dulu apa keluhan kita gitu, apa sakit yang saya alami, yang saya rasakan gitu, baru tahu gimana pencegahannya. Dan tapi masalahnya sekarang Mas Di, apa kita kan khususnya aku nih banyak bad habits-nya, makan yang nggak sehat semua gitu. Terus aman-aman aja so far gitu. Tapi belum ngerasain yang mana yang sakitnya di bagian mana gitu. Terus tadi aku sempat dengar juga kalau misalkan cancer itu, kanker itu ternyata nggak perlu yang bad habits gimana-gimana gitu ya dokter. Ya Mas Di gitu. Tapi gimana sih kayak apakah cukup dengan minum itu doang gitu? Atau adakah kita perlu rutinitas untuk tempelin di mana gitu bagian tubuh untuk yang lebih maksimalnya gitu? Nah, itu pertanyaan Oh, yang pertama. Yang kedua, oke, pertama. yang kedua, kan kalau misalkan kita ada air, kita ada violet itu disinari dengan sinar yang hijau. Itu tuh fungsinya untuk apa gitu, Mas Di dan Dokter Syafi? Terus yang Oke, ketiga, bentar. ketiga. Tante Baik. saya itu ada saraf terjepit di tangan kanannya, dan itu saya mesti nari apa dan berapa kali dan gimana treatment gitu. Thank you Mas Di, Di. di lengan ya, Ya, yang tengah tangan oke. kanan. Okay, baik. So the first question is a bit long, but I will try to make it simple. So basically, as we explain to them regarding the bad habits about, somebody can get cancer actually by not smoking and drinking anything, but just from bad habit in their eating, right? Their eating problem. So as she said that she also have the same habit like eating some fries and those of that stuff, right? But she said like, but I think I'm feeling fine, I think I didn't see any problem on me, right? So how do you but but Maybe, but yeah, but she's that's still a using the Amesqua, right? I mean, that's just a for a precaution, yes, what yes, yes. she should do with the Amesqua while Okay. keep doing those habits. Exactly, exactly. The biggest challenge, even with stress today, is that it doesn't actually show the results immediately. Imagine you had one phone call for half an hour and your, entire brain blows up. Everybody will stop using phone from tomorrow, isn't it? It doesn't happen Yeah. overnight. It doesn't happen overnight. It takes several attempts, several repetitions to have the significant impact on our body. That's why when you are young, when you are actually have lots of energy to deal with all these kinds of acidic problems, your body won't give it up. But imagine as you keep on dumping this acidic environment or acidic stuff into your body, when you turn maybe 40, 45, you become the best asset for a doctor. You have to continuously keep on going with one problem after another problem after another, isn't it? Because your body gives up at one point. Okay. Yes. So you have to at least maintain. I have this rule of 80-20. You might have heard the Pareto rule. At least eat 80% healthy and give 20% chance for all those bad habits. Occasional fries, occasional those stuff is fine. I mean, everybody want to eat pizza once a week, probably. Yes. Yeah. So 80-20 rule always apply in your life. 80-20. 80% you eat properly and 20% you can be lenient. Alright, jadi untuk menjelaskan ya, jadi kalau misalkan tadi yang dibilang oleh Dr. Syafi ketika seseorang itu sebenarnya tidak akan, sekali lagi, seseorang tidak akan jatuh sakit dalam waktu sekejap atau dalam waktu satu malam.
tadi seperti Mbak Hani bilang, beliau suka makan makanan gorengan atau apalah gitu ya, intinya makanan yang tidak sehat, tapi merasa baik-baik saja. Sebenarnya memang seperti itu, memang tidak akan dalam 1 kali atau 2 kali seseorang itu tubuhnya akan down atau drop, itu tidak. Bahkan ketika seseorang nelpon saja, nelpon 1,5 jam, nggak ada itu ceritanya orang tiba-tiba kepalanya meledak gitu ya. Jadi kalau sudah meledak pasti besoknya sudah nggak ada lagi yang pakai telepon seperti itu. Karena dibutuhkan beberapa kali repetisi, beberapa kali hal itu untuk terjadi terus-menerus, baru kondisi di dalam tubuh kita itu mulai berubah. Karena pada dasarnya tubuh kita itu sebenarnya sedang melindungi diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kebiasaan buruk yang kita lakukan, sebenarnya tubuh kita itu berjuang demi supaya tubuh kita tidak jatuh sakit. Tapi ketika Anda nanti sudah 40 atau 45 tahun lah ya, katakan di usia seperti itu, dengan tetap mengulangi pola hidup yang seperti itu, maka Anda akan menjadi aset terbaik untuk semua dokter gitu ya. Anda akan tetap terus datang ke dokter karena permasalahan yang Anda lakukan, yang intinya akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang Anda lakukan ketika masih muda. Jadi tentunya supaya tidak terkena penyakit seperti itu, ya tadi dokter Safi bilang adalah peraturannya 80-20, 80-20, yang mana ya bolehlah Anda makan makanan sehat itu 80% katakan ya, 20%-nya untuk cheating-cheating lah. Jadi kalau Anda misalkan mau makan gorengan, makan es krim, atau makan seperti itu nggak apa-apa. Tapi rasionya 80-20, dan itu kayaknya berfungsi untuk segala hal ya. Jadi kalau misalkan 80% Anda melakukan hal yang sehat, 20%-nya hal yang buruk. Saya rasa itu juga tidak akan terlalu menyakiti ketimbang Anda melakukannya 100% gitu ya, hal yang buruk seperti itu. And Drinking Amesqua, either geometry energized water or Sagar energized water on a regular basis, religiously, if you start drinking, what will happen is even the bad elements that are actually stuck in your cells over a period of time, like for example, you started today, but all this while you are eating junk food. Your body is literally walking, talking dustbin. I mean, when I say dustbin, it collected all the garbage from so many years that you have eating all this, unhealthy diet, right? So our cells accumulate, which are called metabolic waste products or toxins. Once you start switching to structured water, your cells start to clean up. Okay, imagine sometimes you went into an old house, it is very smelly when you first go in, and when you start cleaning every day you're staying there. After 1 month, 2 months, the house will become like a very clean, and again back to, its glory. Similarly, when you start drinking, it may take some time, depends on how much damage you have already done in your body, but you can slowly reverse it. Oke, jadi untuk ini mungkin seperti kiatan apa yang harus dilakukan gitu ya dengan ketika kita melakukan kebiasaan buruk tadi. Jadi semakin Anda menunda-nunda, tentunya akan semakin lama progresnya nanti. Jadi katakanlah Anda barusan hari ini minum air yang sudah terstruktur, itu ibarat kata Anda itu sebenarnya sedang membersihkan tubuh Anda secara perlahan. Jadi ketika Anda belum minum air yang berstruktur, tapi Anda sering makan makanan yang tidak sehat, makan gorengan tadi, itu Anda menumpuk banyak sekali sampah di dalam tubuh. Jadi itu adalah residu metabolisme. Jadi residu metabolisme ini ya, atau toksin, itu ada di dalam tubuh, tertumpuk terus, menimbun di dalam sel tubuh Anda, sehingga ya pada suatu hari nanti sel tubuh Anda itu tidak akan bisa bekerja dengan baik ataupun rusak begitu. Nah, ketika Anda minum air yang sudah terstruktur dari Amesqua itu sendiri, maka itu sama halnya ketika Anda membersihkan racun-racun tadi dalam tubuh Anda, tapi tidak dalam 1 kali minum. Tentunya Anda perlu untuk melakukannya setiap hari, berulang kali, dalam jangka waktu yang panjang, tergantung seberapa parah atau seberapa banyak racun di dalam tubuh kita. Ya ibarat kata seperti kita punya ada rumah itu isinya sampah semua di mana-mana, setiap sudutnya. Ketika Anda datang pertama kali ke sana, tentunya akan bau, akan rusuh, kotor begitu ya. Tapi ketika Anda mulai membersihkan secara perlahan, mungkin 2 atau 3 bulan, maka rumah itu akan menjadi rumah yang istilahnya tempat yang seperti sedia kala, seperti masih di masa jayanya, sudah tidak ada lagi kotoran, sudah tidak ada lagi bau. Nah, itulah yang Anda lakukan ketika Anda minum air dari Amesqua, yang mana dia membantu untuk secara perlahan, secara dari waktu ke waktu, membersihkan tubuh Anda dari dalam. Ibarat kata, the second question is actually bisa diulang Mbak Hani tadi yang kedua secara singkat. Let me ask her to repeat. Kita kan sinari air putihnya, air mineralnya dengan sinar hijau. Oke, yang itu. So I think she asked about the things that we have in the BioLab 3 videos about when the person is, shining the green light
on the liquid, on the on the water, on the juice, like how 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 it does, how it does. I mean, what does the light have anything to do with the water or the liquid? Yeah, if you shine only the light without the geometry disk inside, it is not going to energize, isn't Okay. it? It is the disk energy that is traveling through the light. Basically, So, that's basically, you are not waiting for 15 minutes when you actually put a glass of water on top of geometry. But when you use the green light carries the energy into the water. And that energy, which is called vibration or frequency, alters the structure very, very effectively in less time. Oke. So, jadi kenapa disinari dengan warna hijau? Sebenarnya yang perlu dicatat adalah itu adalah energi yang berasal dari geometri yang ada di dalam violet 3-nya. Jadi bukan sinar violetnya yang memberikan energi, tapi dari geometri itu sendiri. Yang kita berikan adalah frekuensi yang berasal dari geometri, tapi melalui medium cahaya yang dikeluarkan dari violet 3. Jadi sama halnya ketika kita meletakkan air di atas geometri, mungkin tidak selama itu ya, jadi tidak perlu 15 menit untuk menunggu dia terstruktur, tapi mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Itu ya. Dan yang ketiga adalah pertanyaan, the third question is actually, how about for a person that is having a problem like something wrong in their arms? I think it's because of the nerve system. Like Nervous system, you can use the BioLite, especially with red color, to ease the pain. Okay. Yeah, that's actually good. If not, if only Segar is there, use the Segar rubbing clockwise on the skin. Rubbing clockwise. Jadi misalkan untuk syaraf kejepit gitu ya, atau ada bagian di tubuh Anda yang merasa tidak nyaman, sebenarnya itu bisa digunakan violet 3 dengan geometri, gunakan sinar warna merah setiap harinya, 15 menit per satu sesi, bisa Anda ulangi 3 hingga 4 kali setiap harinya. Dan kalau tidak punya violet 3 juga bisa menggunakan segarnya saja atau geometrinya saja digosok atau diusap secara arah jarum jam. Itu bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan begitu ya. Jadi semoga itu membantu. Okay. And actually we already cover a lot of We time. take 2 more questions before Two we more finish. question. Yeah, 2 more questions. Okay, no worries. 2 pertanyaan yang masuk tadi saya lihat ada di atas. Wait. There is a direct message on me. It's from Ibu Putu. Dr. Shafi, it's already in English, so let me read it. Dr. Shafi, if we put Segar at the pocket in chest area, can it protect us from jet radiation? And the second one, if geometry has protection in radius 8 meters, let's say, the Segar only has like 2 meters, or is it true, or what? It is actually lesser than the geometry disk. But not that less, I couple of think. feet. We don't know exactly how much, but it will be definitely lesser than the geometry. A couple of feet definitely. We will have enhanced field for at least couple of feet. Okay. And the talking first one- about carrying close to your heart, whether it is on your top pocket or whether it is your lower pocket, the protection of your body against mobile phone devices directly happens when you wear cheap pendant. When you have this one, it changes the water structure in your body, which is 70%. That means your body's ability to nullify any effects of radiation inside your cells can be handled, but not on the biofield. Biofield is basically this one. Oke, so jadi untuk menjawab pertanyaan ini, intinya geometri dan segar itu emang punya jarak intinya jarak jangkau begitu. Tapi bukan berarti misalkan katakanlah geometri itu bisa sampai 8 meter, segarnya itu 2 meter, tidak. Tapi kurang dari itu. Kalau exactnya berapa tentu saja nggak sampai setengahnya juga sebenarnya. Tadi menurut penjelasan Dr. Safi yang jelas tapi kurang. Mungkin beberapa kaki gitu ya, ukurannya bukan metrik gini ya, ukuran kaki, inci dan kaki, foot and inches. And ya, kira-kira seperti itu untuk yang kedua tadi. Dan yang satunya lagi, kalau kita pakai Amesco Segar, bisakah kita terlindung dari radiasi? Sebenarnya dia melindungi kita dari radiasi dari meningkatkan medan energi tubuh kita ketika Anda gunakan. Tapi kalau untuk proteksi secara langsung, secara direct dari gadget itu tadi, bisa menggunakan chip N4.
ya dia lebih efektif. Walaupun juga Amesquah segar pada dasarnya bisa melindungi tubuh Anda, tapi dari segi Anda diperkuat dari segi medan energinya. Seperti itu ya kira-kira. And one last question here, it's from Ibu Nurjana. Good morning, Dr. Safian. But which one better to put under the pillow for night sleep? I mean, if you want to put under the pillow, would you recommend cigar or Geomet? And According to your convenience, because cigar disc is smaller in size, you can actually get the similar kind of benefit. It's only ya. convenience. It's only convenience. Oke, jadi untuk yang ini sebenarnya tergantung sukanya yang mana ya, mau pakai segar atau geometri sebenarnya boleh-boleh aja ketika Anda gunakan di bawah bantal Anda, terutama misalkan bantal Anda tipis, Anda menggunakan geometri kan rasanya gede banget itu ya, takutnya nanti natap sama kepala kita begitu. Jadi mungkin gunakan sesuai kebutuhan aja. And ini how I forget wait. How if I forgot to wear chip and for sleep? Because Hong Kong is winter now, and I got more warm when using You chip know, and you should not wear cheap and 4 while sleeping. Very clearly, we have told already. Yeah, you again repeat that it should not be worn during the sleep. Oke, jadi pertama yang perlu kita ingat adalah chip and 4 itu jangan dipakai pada saat Anda tidur, jangan dipakai ya. But I don't know about the last sentence here. I think it's testimony or somewhat because she said Hong Kong is winter now, and I got more warm when using chip and 4. Thank you. Okay, I think it's testimonial. Still should not be used in the night. Yeah, you Okay, at the yeah, night. you will spoil your this one. Oke. Pendant. Yeah. But ya, saya rasa itu sebuah testimoni yang menarik ketika Anda menggunakan chip and 4 dan itu membuat Anda lebih hangat. Tetapi tentu sekali lagi yang perlu diingat, setiap pengalaman dari produk-produk yang digunakan dari setiap orangnya itu mungkin bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda boleh meng-share apapun testimoni ataupun apapun yang Anda rasakan karena memang itu sifatnya subjektif dan memang begitulah yang Anda rasakan. Mungkin orang lain ada yang merasakan hal yang sama, mungkin ada orang lain yang merasakan hal yang berbeda. Tapi setidaknya kita berbagi cerita di sini. Okay, I think that's Okay. all for our today's Perfect. session, Shafi. Yes. Anything Absolutely. that you want to add? No, I mean, you guys need to really start pushing the Amesquah Synergy combo, which we already launched 3 weeks back, and we really want your 100% to push this combo to all your prospects, your friends, relatives. We want to see Indonesia rise back again with Amesquah Synergy combo. Okay. Oke, jadi yang tadi ingin disampaikan oleh Dr. Safi tentunya mohon Anda gunakan kesempatan ini yang mana tentunya kami sudah meluncurkan Amesquah Synergy yang sangat-sangat baik sekali secara fungsi, secara harga yang tentunya bisa Anda sarankan kepada seluruh prospek Anda karena ini adalah waktunya sekali lagi untuk Indonesia bisa bangkit kembali. Oke, I think that's Thank you all. so much. I wish you all the best. Take care, guys. Bye-bye. Oke, thank you everyone. Bye-bye.